Kita mau mengangkat pujian yang mengatakan, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya. Berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku Percaya dengan sayap-Mu, haleluya. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan penghidupan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sama-sama kita mau ulang pujian kita yang mengatakan bahwa firman-Mu yang berkata, Kau besertaku. Doa firman dan pemberitaan firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Mokodaser. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagimu. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapa Surgawi, kami ucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, selatanya kami Tuhan Yesus memuji-muji, misalkan akan nama-Mu, menyaksikan kasih-Mu, meletakkan korban di hadapan hadirat-Mu. Saat ini Bapa, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Suci kuduskan kehidupan kami semua yang hadir saat ini, sehingga kami boleh dapat menerima kebenaran firman-Mu itu dengan penuh kesungguhan hati kami, dan firman itu boleh tertanam dalam tanah hati kami yang baik. Firman itu boleh bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah yang baik untuk kami memuji besarkan akan nama-Mu. Tutup bungkus kami Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami hanya manusia biasa, tidak lebih daripada segumpal tanah liat. Biarlah Tuhan Yesus cercahi bibir mulut kami Bapa, sehingga firman yang akan disampaikan nantinya bukan kuat akal kami, tapi oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang dapat disampaikan melalui kami Bapa. Sehingga firman itu dapat disampaikan dengan baik, dengan berterus terang, sehingga semua yang mendengar, baik kami, baik sidang Jumat, semuanya boleh diberkati. Segala kuasa jahat iblis yang mengganggu dalam pemberitaan kebenaran firman-Mu, kami usir patahkan kuasa jahat setan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai setan ini, kau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di situ. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Biarlah kami boleh siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Salam dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Pada sore yang berbahagia ini boleh kembali lagi kita di tempat ini, sidang jemaat Gesba Berea. Kita boleh dapat beribadah. Ini merupakan suatu kesempatan yang indah bagi kita pada sore hari ini kalau kita boleh dapat beribadah. Karena kita bisa mengingat bahwa banyak di tempat-tempat yang lain, di tempat-tempat yang terpencil, tempat-tempat minoritas, orang tidak bisa dapat beribadah dengan leluasa. Tetapi kita diberikan kesempatan oleh Tuhan supaya kita boleh dapat mempergunakan hari-hari ini untuk kita boleh datang beribadah, bersekutu, memuji, membesarkan akan nama Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini kita boleh buka di dalam surat Rasul Petrus. Mari kita bangkit berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-18. Ini firman Tuhan yang sudah sering kita baca. 1 Petrus 4 ayat yang ke-18. Kami akan bacakan buat saudara dalam terjemahan baru. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ya, puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan, firman Tuhan kembali datang kepada kita pada sore hari ini, mengingatkan kita bahwa ada satu perkataan daripada Rasul Petrus bahwa orang benar itu hampir-hampir tidak dapat diselamatkan. Atau orang benar sekalipun hampir-hampir tidak diselamatkan. Tetapi orang benar akan diselamatkan. Nah, kalau membaca ayat ini berarti ada orang benar sekalipun tidak diselamatkan. Berarti orang benar itu orang benar yang tidak setia. Tidak setia pada langkah yang terakhir. Atau orang benar tapi pada akhirnya dia menjadi orang yang murtad. Karena saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir zaman ini, kalau kita menilik situasi yang ada, maka banyak hal-hal yang membuat orang itu bisa goyah imannya. Ya, yang terjadi saat ini juga dengan organisasi kita, saya menyinggung sedikit bahwa banyak orang yang melihat, menyaksikan bagaimana kejadian-kejadian yang terjadi saat ini, khususnya di organisasi kita Gereja Segala Bangsa, dan tidak menutup mata dan tidak menyembunyikan, karena memang sudah terjadi demikian di sosial media. Selalu banyak digembar-gemborkan bahwa ada kejadian luar biasa yang terjadi dengan organisasi kita Gereja Segala Bangsa. Tetapi kita harus yakin dan kita harus percaya bahwa kalau kita sudah menjadi orang benar, maka kita akan tetap dalam track-nya Tuhan. Nah, di sini Petrus mengingatkan bahwa ada orang fasik dan juga ada orang berdosa. Ada 3 macam kelompok orang di sini yang akan kita bahas pada sore hari ini. Ada orang berdosa, ya saya akan baca dari belakang, berdosa, orang fasik, dan ada orang benar. Orang berdosa ya kita tahu bahwa manusia sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, diperdaya oleh iblis, oleh ular, maka semua keturunan daripada Adam dan Hawa itu terlahir dan sudah pasti itu menjadi dosa keturunan. Sudah pasti semua orang yang lahir dari seorang rahim perempuan, rahim ibu, maka sudah pasti ada dosa yang melekat. Kalau kita baca dalam Roma 3 ayat yang ke-10, dia katakan bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Minta tolong bacakan. Roma 3 ayat yang ke-10. Ya. Roma 3 ayat yang ke-10. Seperti yang tersurat demikian ini, bahwa tiada seorang yang benar, bahkan seorang pun tiada. Ya, terima kasih, silakan duduk. Jadi
Tidak ada seorang pun yang benar. Seorang pun tidak. Jadi semua orang itu sudah berdosa. Nah, kalau kita bisa mengatakan bahwa orang benar dan orang berdosa. Orang yang beribadah, orang yang tidak beribadah. Jadi orang yang tidak benar, otomatis dia adalah orang yang berdosa. Jadi semua manusia itu sudah hilang kemuliaannya di hadapan Tuhan sejak Adam dan Hawa. Jadi sebenarnya Tuhan sudah merasa apa ya dengan manusia itu, sudah enek gitu lihatnya manusia. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi dari zaman Sodom dan Gomora, di mana kota Sodom dan Gomora itu karena terlalu banyak orang berdosa di sana, cuman ada berapa orang? 4 orang. Karena tawar-menawar terakhir dengan malaikat gitu, kalau ada 5 bagaimana? Kalau ada 5 mungkin nggak, ternyata cuma ada 4. Lot, istrinya, dan dua anaknya. Dan Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Karena apa? Tuhan melihat Sodom dan Gomora itu suatu kota yang menjijikan. Sudah banyak sekali dosa yang mereka perbuat. Dan begitu juga pada saat umat Israel, di mana mereka ditawan di Mesir selama 430 tahun. Di situ banyak hal-hal yang membuat Tuhan kesal dengan umat Israel karena segala perbuatan jahat yang mereka kerjakan. Tetapi karena kasih Tuhan kepada umat pilihannya, maka Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir menuju kepada tanah Kanaan. Tetapi yang terjadi apa? Biarpun Tuhan sudah mengasihi mereka, tetapi mereka masih suka dengan hal-hal yang berbau dosa. Hal-hal yang membuat Tuhan itu jijik dengan manusia. Dan apa yang terjadi selama dalam perjalanan mereka yang harusnya dikerjakan di jalan sesingkat-singkatnya itu, mungkin kalau pernah ada orang mengukur bahwa perjalanan kaki dari Mesir ke Tanah Kanaan itu tidak lebih dari mungkin 1 bulan, nggak lebih. Tetapi Tuhan mengadakan kepada umat Israel berputar-putar karena Tuhan jengkel dengan mereka sampai 40 tahun. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Dan Tuhan berbuat dengan aturan Tuhan bahwa setiap yang berbuat jahat, setiap yang berdosa, maka harus dimusnahkan pada saat itu. Karena semua sudah menyeleweng. Umat manusia itu sudah telah berbuat hal yang Tuhan bilang apa? Hal yang bejat. Kalau kita boleh baca dalam Mazmur 14 ayat yang ketiga. Ini saya masih membahas tentang orang yang berdosa. Mazmur 14 ayat yang ketiga. Telah sesatlah mereka itu sekalian, sama sekali mereka itu tiada berguna, seorang dua pun tiada yang berbuat baik, sesungguhnya seorang pun tiada. Ya, jadi umat Israel, umat manusia itu telah berbuat hal yang sesat. Kalau dalam terjemahan baru dikatakan menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak, nggak ada yang berbuat baik. Jadi Tuhan merasa murka dengan umat manusia. Orang berdosa dikatakan merupakan suatu kekejian bagi Tuhan. Dan Tuhan sangat murka dengan orang yang berdosa. Nah, itu juga yang terjadi dengan apa? Dengan Niniwe. Kota yang disuruh oleh Tuhan kepada Yunus supaya Yunus dia harus pergi ke Niniwe. Kalau kita boleh baca dalam Yunus 1 ayat kedua dikatakan, bangunlah pergi ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi, apa yang diperbuat oleh manusia, segala kejahatan yang diperbuat oleh manusia, segala dosa yang diperbuat oleh manusia, itu tidak luput dari pemandangan mata Tuhan. Tuhan tetap melihat. Ada kan lagu mengatakan, mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, apa yang baik, apa yang jahat, Tuhan memperhatikan. Makanya kalau Tuhan mau mengasihi sesuatu kaum, maka Tuhan memperhatikan itu. Nah, kita tahu bahwa Niniwe pada saat itu diperhatikan oleh Tuhan, makanya Tuhan menyuruh Yunus supaya dia pergi ke Niniwe untuk berkhotbah di sana, menyampaikan bahwa Niniwe itu Tuhan sayang. Nah, kembali lagi. Manusia itu menjadi kekasihnya Tuhan. Karena Tuhan menciptakan manusia serupa dengan gambarnya. Jadi biarpun manusia itu sudah berbuat dosa, manusia yang berdosa,
tetapi Tuhan masih memperhatikan. Dalam Yohanes 4 ayat 11 dikatakan bahwa bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk. Nah, ini penduduknya banyak sekali. 120.000 orang. Tuhan memperhatikan mereka. Ternyata mereka itu apa? Tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Padahal kalau kita dilihat di sini, kesalahan mereka hanya tidak bisa tidak bisa membedakan mana tangan kiri, mana tangan kanan. Kota yang besar, penduduknya banyak. Kalau zaman itu penduduk 120.000 orang itu sudah termasuk kota besar, penduduk yang apa ya? Yang besar lah pada saat itu, karena manusia kita tahu zaman-zaman itu masih belum banyak. Kejahatan kota itu sudah membuat Tuhan marah dan menyuruh untuk bertobat. Jadi manusia itu, manusia yang berdosa, ada harus kesempatan untuk dia bertobat. Nah, sini Petrus mengatakan, Rasul Paulus mengingatkan bahwa orang yang berdosa itu tidak akan selamat. Iya kan? Di sini dikatakan bahwa orang benar hampir-hampir tidak selamat, apalagi yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa. Jadi kalau kita melihat di sini perkataan Petrus bahwa orang fasik dan orang berdosa, ya otomatis memang udah nggak selamat. Jadi kita harus mengintrospeksi kehidupan kita bahwa orang berdosa itu tidak akan selamat. Tetapi orang berdosa itu diperhatikan oleh Tuhan. Intinya, poinnya di sini bahwa biarpun manusia itu manusia berdosa, tetapi manusia itu diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan bilang apa? Dia datang untuk ke dunia ini bukan mencari orang yang tidak berdosa, tetapi Tuhan datang kepada umat manusia yang berdosa. Dia mengasihi. Nah, karena kenapa? Di sini ditekankan bahwa orang berdosa itu tidak akan selamat. Tetapi satu sisi Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mencintai orang berdosa dan dia mengasihi orang berdosa. Jadi ada dua kategori di sini untuk berdosa. Jadi ada berdosa yang benar terus berdosa, tetapi ada berdosa yang mau untuk bertobat. Jadi manusia yang berdosa, yang mau merubah kehidupannya, maka dia pasti akan diselamatkan. Nah, kalau kita baca, kalau kita lihat di dalam 7 tingkat iman, tingkat yang pertama, tingkat yang kedua, dan yang ketiga, 2 dan 3 itu, di situ dia ada tertulis apa? Menyesal dan bertobat. Dan yang ketiga dikatakan apa? Mengeluarkan buah-buah pertobatan. Jadi orang berdosa akan diselamatkan kalau dia bertobat. Jadi dalam ayat ini orang berdosa tidak akan selamat. Ternyata orang berdosa itu bisa selamat kalau dia mau bertobat. Jadi pikiran orang berdosa itu jangan hanya terpaku dengan kalau dia sudah kehidupan. Kalau kita lihat orang Niniwe itu nggak tahu membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Sebenarnya itu hal yang sederhana. Di dunia modern saat ini, orang yang nggak bisa membedakan tangan kiri tangan kanan adalah orang paling apa? Paling bodoh mungkin. Berarti orang berdosa adalah orang yang bodoh. Dalam artian secara rohani, bahwa orang yang berdosa orang yang bodoh dalam rohani. Nah, kalau orang bodoh rohani, berarti orang yang tidak pernah belajar kebenaran firman Tuhan. Kenapa mereka jadi bodoh, orang-orang Niniwe itu? Dan juga orang-orang berdosa yang lain. Karena yang mereka pikirkan selalu itu apa yang ada dalam pikiran mereka yang hanya mereka bisa melihat.
Apa yang mereka bisa lihat, itu yang mereka pikirkan. Tetapi ada di luar yang tidak pernah kita lihat. Tuhan katakan, apa kamu berjalan bukan dengan yang kamu lihat, tetapi kamu berjalan dengan iman. Kita berjalan dengan iman. Dan Paulus juga ingatkan kepada sidang jemaat yang ada di Kolose apa? Kalau kamu harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Coba kita baca Kolose 3 ayat yang kedua. Kolose 3 ayatnya yang kedua. Tetapkanlah pikiranmu di dalam Perkara di atas di jangan mana? di dalam perkara yang di bumi. Ya. Pikirkanlah perkaramu. Segala perkara yang harus kamu pikirkan adalah perkara yang di atasnya. Perkara yang di atas adalah perkara-perkara sorgawi. Supaya kita tidak jatuh lagi ke dalam dosa, maka kita harus memikirkan perkara yang di atas. Perkara rohani. Ya, kalau berbicara tentang perkara rohani, berarti kita memikirkan kebenaran firman Tuhan. Kenapa kita harus memikirkan kebenaran firman Tuhan? Karena di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kehidupan kita itu menjadi beda. Karena setiap firman Tuhan yang ada dalam kebenaran firman Tuhan ini, semuanya itu apa? Bermanfaat. Paulus katakan kepada Timotius bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Jadi, supaya kita tidak berdosa, supaya kita tidak menjadi orang yang bodoh, yang tadi katakan bahwa tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan, berarti orang yang bodoh. Berarti orang bodoh, orang yang berdosa. Nineve, orang yang berdosa. Nggak bisa membedakan tangan kiri dan kanan. Supaya kita tidak menjadi orang yang berdosa, maka kita harus selalu membaca kebenaran firman Tuhan. Karena di situ di dalamnya mengandung apa? Ada ilham Allah yang memang bermanfaat untuk mengajar. Waduh, untuk mengajar berarti kalau untuk mengajar berarti butuh orang yang apa? Punya skill mengajar. Ya, 2 Timotius 3:16 tadi. Orang yang mengajar bermanfaat untuk mengajar. Waduh. Berarti kalau orang mengajar udah bukan orang kaleng-kaleng lagi. Nah, kalau Ibu Gembala di tempat ini mengajar berarti dia sudah menguasai apa yang harus diajarkan. Sama dengan hamba Tuhan Karel juga bisa mengajar berarti sudah menguasai. Mengajar untuk menyatakan kesalahan. Nah, ini menyatakan kesalahan berarti hal-hal yang kita lakukan yang salah, maka itu bisa dinyatakan. Berarti kesalahan kita itu terbuka. Oh, saya sudah melakukan kesalahan. Diukur dengan kebenaran firman Tuhan. Waduh, yang saya lakukan berarti salah. Makanya menyatakan kesalahan. Dan untuk memperbaiki kelakuan. Wah, kalau kita tahu kelakuan itu adalah apa? Attitude, behavior kita. Hal-hal yang mungkin dari kecil kita terpengaruh mungkin dengan lingkungan, apa yang kita kerjakan waktu kecil, dan itu bisa terbawa sampai kita besar, sampai kita dewasa, sampai kita tua, itu behave-nya itu terbawa. Makanya orang kalau berbuat jahat selalu bilang begini, emang udah kelakuannya begitu, udah akhlaknya begitu, dari kecil mungkin dia begitu, nggak dididik orang tua begini, bla bla. Tetapi dengan kebenaran firman Tuhan dapat diperbaiki, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kembali berarti ada hal yang benar di sini. Jadi, kita nggak bisa jadi orang bodoh, kita tetap harus mengerti kebenaran Allah. Apa itu kebenaran Allah? Kalau kita boleh baca dalam Efesus 5 ayat yang 17 dan di Roma 12 ayat yang kedua, di situ jelas dikatakan. Coba kita baca. Efesus 5 ayat yang ke-17. Mengerti. Efesus 5 ayat yang ke-17. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, melainkan hendaklah mengerti apa. Roma 12 ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Dan janganlah kamu menurut
teladan orang dunia ini. melainkan Ubahkanlah. kamu dengan pembaharuan hatimu, supaya kamu dapat mengenal apa kehendak Allah, yaitu akan hal yang baik dan yang berkenan dan yang sempurna. Puji Tuhan, silakan duduk. Efesus 5 ayat 17 katakan bahwa jangan kamu bodoh, tetapi kamu harus mengerti kehendak Allah. Dan di Roma 12 katakan apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna. Nah itu harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kalau di atas dari pertama kita orang berdosa, maka dengan kita melakukan itu, maka kita akan menjadi orang benar. Kita akan berusaha untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Dengan jalan kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Nah ini yang agak-agak susah-susah sedap. Tidak boleh serupa dengan dunia ini. Kalau orang bilang gini, wah kalau nggak boleh serupa dengan dunia ini, ya udah jangan tinggal di dunia aja. Tinggal aja kamu di mana? Di planet Mars atau di planet apa namanya yang dekat dengan bumi, Merkurius gitu, Venus atau di mana? Kalau nggak mau serupa dengan dunia, nah itu kita harus bisa mengerti. Kalau kita tetap menyelik dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita bisa tahu kehendak dunia itu apa sih? Kehidupan dunia itu seperti apa sih? Kehidupan dunia itu lebih luas dengan apa? Lebih luas lagi daripada yang pernah kita bayangkan. Kehidupan dunia, ya orang selalu bilang ada kehidupan dunia malam atau kehidupan dunia gelap. Atau ada sekarang istilahnya kehidupan dunia lain. Nah, itu hal-hal seperti itu yang apa? Yang Tuhan tidak mau kita kerjakan. Memikirkan perkara-perkara di dunia ini supaya kita harus mengubah setiap pemikiran kita, mindset hidup kita, hati kita sehingga kita bisa membedakan. Nah, kalau kita sudah bisa membedakan apa yang baik, apa yang berkenan dan yang sempurna, maka kita udah pasti otomatis menjadi orang yang benar. Jadi kita nggak usah khawatir. Karena setiap apa yang kita kerjakan itu tertata. Harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Nah, tertatanya itu dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan dengan kalau sekarang banyak kita menyaksikan banyak hamba-hamba Tuhan itu lebih kepada bukan menyatakan kebenaran firman Tuhan, tetapi lebih kepada motivator. Jadi yang dikatakan itu seperti untuk memotivasi orang supaya orang melakukan hal ini, hal A, hal B supaya hidupnya jadi enak, jadi berkembang, jadi begini. Jadi ada kalanya hal-hal yang mereka kerjakan itu jadi seperti motivasi. Jadi kalau saya berbuat begini, ini jadi seperti motivasi buat kita. Tetapi firman Tuhan itu lebih dalam lagi. Karena ada persekutuan. Nah, itu yang jarang terjadi. Kalau kita di gereja kabar pengantin, ada persekutuan dengan roh dan kebenaran. Itu yang membedakan. Kalau cuma sekedar penasehat kebenaran firman Tuhan, itu seperti seorang motivator. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita mau menjadi penggerak kehidupan kita supaya kita boleh dapat mengerjakannya itu. Nah, yang berikut kita masuk pada orang fasik. Nah, berbicara tentang orang fasik, orang fasik ini, kalau saya boleh selidiki di beberapa literasi itu, bahwa orang fasik adalah orang yang tidak mau percaya terhadap perkataan firman Tuhan, biarpun dia sudah sering mendengarnya. Istilah kata begini, dia sering banget mendengar firman Tuhan. Berarti istilah kata orang fasik ini bukan orang di luar Tuhan. Ya mungkin sekarang ada namanya orang ateis. Orang ateis atau mungkin orang seberang yang memang nggak pernah sama sekali mendengar firman Tuhan. Tetapi orang fasik ini ngerti. Mereka tahu
firman Tuhan bahwa di sini harus jangan begini, jangan berbuat hal begini, jangan berbuat begini. Mereka tahu, tetapi mereka melakukan hal-hal itu. Jadi, ya, kita terus jadi orang fasik. Jadi, orang fasik, biarpun dia sudah sering mendengarnya, dalam artian mereka tahu bahwa berbuat ini salah, berbuat itu benar, tetapi yang sering kali mereka kerjakan, yaitu mereka mengerjakan yang salah, yang di luar daripada kebenaran firman Tuhan. Istilah kata tuh cuek bebek lah. Pokoknya Tuhan sudah nyatakan, oh kamu harus begini, melakukan hal begini, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tapi mereka bilang, itu mah mungkin zaman dulu aja kali begitu. Atau mungkin mereka sudah di dalam Tuhan, tetapi mereka cuek-cuek aja. Kan kita tahu bahwa banyak di gereja-gereja yang pada saat seorang hamba Tuhan itu menemplak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, menemplak segala dosa, menemplak segala kejahatan, perbuatan mereka, pada saat itu minggu depan sudah hilang. Udah nggak nampak lagi di gereja. Karena panas kupingnya mendengar templakan dari hamba Tuhan. Karena apa? Orang biasanya kalau kena templak berarti dia diingatkan oleh Tuhan. Kalau kita baca tadi, dikatakan bahwa memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan. Nah, firman Tuhan itu kan selalu dihotbahkan, menyatakan setiap kesalahan yang kita perbuat. Nah, orang fasik itu nggak mau terima hal-hal begitu. Mereka tidak suka kalau mereka itu diusik. Dan satu lagi yang paling menakutkan, bahwa orang fasik itu mereka memuji dengan apa yang sudah mereka kerjakan. Jadi orang fasik itu karena sudah sering melakukan kesalahan, tidak menuruti kebenaran firman Tuhan, sudah menjadi behave-nya, menjadi kebiasaan, menjadi karakter mereka bagi orang fasik ini. Karakter yang mereka kerjakan terus menjadi suatu pembenaran bagi dirinya. Itu yang disebut dengan orang fasik. Coba kita baca Mazmur 10 ayat 3 sampai 4. Ya. Karena orang fasik itu bermegah-megah oleh kehendak hatinya. Ya. Bahwa dipujinya akan orang yang kikir dan dihujatnya akan Tuhan. Ya. Maka orang fasik itu dengan pongahnya tiada mau memeriksa, maka segala kepikirannya bahwa tiada hal. Ya. Dalam terjemahan baru katakan orang fasik, karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Jadi mereka nggak menganggap Tuhan. Cuek bebek dengan Tuhan. Tuhan sudah nasihatin, sudah menegur, tapi mereka bilang, Tuhan itu kok nggak ada. Berarti mereka mengerti. Mengerti dengan kesalahan mereka mengerti. Tetapi mereka nggak mau berubah. Beda dengan orang berdosa tetapi mau bertobat. Tetapi orang fasik udah nggak ada. Udah nggak ada niat untuk dia mau berubah ataupun dia untuk bertobat. Meninggikan hati mereka daripada kebenaran firman Tuhan. Mereka memilih apa yang menurut mereka baik sesuai dengan pikiran mereka. Nah, orang fasik ini mudah tersinggung. Ya, ini juga ada hal-hal yang karena ditemplak dosanya, maka dia menjadi marah, menjadi tersinggung. Jadi ingat saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau ada kalanya kita ditemplak oleh dosa dan tiba-tiba ngambek, kesel, marah, kok dosa saya ditemplak-templak sih sama hamba Tuhan. Nah, kita udah mulai mikir, ini orang fasik ini model-model begini ya. Iya kan? Orang yang istilah katanya itu baper. Orang fasik itu orang yang baper. Mereka menyimpan dengki, menyimpan kemarahan. Senggol dikit bacok, ya orang Betawi bilang senggol dikit bacok. Nah, itu orang fasik. Dalam artian rohaninya mereka ini nggak mau ditemplak dosa. Mereka nggak mau ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau di
setiap gereja. Kalau kita lihat mungkin dia mungkin sering berkorban lebih banyak, tapi pada saat ditegur dosanya, kalau gitu gua nggak korban banyak ya, gua korban dikit aja. Nah, ini udah mulai baper-baper. Mereka seringkali menyimpan kemarahan mereka. Coba kita baca Ayub 36 ayat yang ke-13. Ayub 36 ayat yang ke-13. Ayub 36 ayat yang ke-13. Iya. Ayub 36 ayat yang ke-13. Orang-orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan. Iya. Mereka tidak berteriak minta tolong kalau mereka dibelenggunya. Ya, itu puji Tuhan. Terima kasih, silakan duduk. Orang fasik hatinya menyimpan kemarahan. Mereka tidak berteriak minta tolong kalau mereka dibelenggunya. Maksudnya kalau Tuhan menegur, menasihati mereka, mereka nggak pikir, buat apa? Mendingan saya cari solusi sendiri. Iya kan? Orang fasik, karena apa? Orang fasik itu hanya memikirkan apa? Keinginan hati mereka sendiri. Nah, kalau orang yang sudah mengerti firman, dan selalu hanya mau mengerti dengan keinginan sendiri, berarti mereka adalah orang yang tidak punya apa? Yang nggak mau ditolong. Bukan. Orang yang tidak mau ditolong. Saya bisa kok sendiri. Orang yang nggak punya Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu penolong. Jadi orang yang nggak punya Roh Kudus, orang yang apa-apa maunya dengan kekuatan sendiri. Mereka cari solusi dengan kekuatan sendiri. Kalau kita anak-anak Tuhan, khususnya gereja kabar pengantin, kita punya roh penolong, yaitu Roh Kudus yang akan menolong kita. Nah, kelihatan di sini mereka hanya menyimpan kesalahan, dan kalau ditegur mereka tidak menganggap. Itu kan? Kalau mereka dibelenggunya, berarti Tuhan mau mencabung mereka. Mereka bilang, udah, kita nggak peduli. Jadi setiap apa yang dikerjakan oleh orang fasik itu menjadi habit bagi mereka karena mereka sudah sering melakukan. Ingat, hal-hal yang sering dilakukan menjadi kebenaran. Nah, kalau kita sering-sering melakukan kebenaran, berarti kebenaran yang meningkat. Sampai rembang tengah hari. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang terus terang sampai kepada rembang tengah hari. Nah, kalau kita tahu bahwa kalau orang fasik hanya mau menggunakan kebenaran mereka sendiri, ya kita tahu kebenaran manusia itu apa? Seperti kain lara. Di mana ayatnya itu di Yesaya, kalau nggak salah, Yesaya 64 ya. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Yesaya 64 ayat yang ke-6 bahwa Yesaya 64 ayat yang ke-6. ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kain lara. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih. Jadi kebenaran manusia itu nggak ada apa-apanya. Nah, orang fasik mempraktekkan itu. Mereka menggunakan kebenaran mereka sendiri, dan di hadapan Tuhan, ya nggak diterima oleh Tuhan. Tuhan nggak suka dengan itu. Sama juga dengan umat Israel pada saat Musa naik ke Bukit Torsina untuk menerima 10 hukum firman Allah, di bawah mereka apa? Pakai akal mereka sendiri. Mereka bilang, wah, kalau Musa nggak ada begini, boleh kita bikin persembahan, kita bikin aja patung lembu dari emas, kita bikin sendiri dengan kepikiran mereka sendiri. Mereka rancang itu kebenaran mereka sendiri, bahwa mereka mengatakan bahwa kalau kita belum begini, ya itu berbuat benar. Nah, itu di hadapan Tuhan kebenaran manusia itu seperti kain lara, dan jalan orang fasik itu menjadi kekejian bagi Tuhan. Tapi siapa yang mengejar kebenaran, Tuhan
mengasihinya. Nah, kita masuk pada poin yang ketiga, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang benar. Orang benar adalah orang yang percaya akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa kita menjadi benar karena kita percaya atas kebenaran firman Tuhan. Kita dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu kita bisa baca, kita bisa renungkan kapan saja, di mana saja. Kebenaran firman Tuhan itu kita bisa renungkan kapan saja, di mana saja. Kalau begitu, kebenaran itu kita nggak usah bayar. Gratis, cuma-cuma Tuhan berikan. Nah, hal-hal yang begini cuma-cuma Tuhan berikan, tapi kenapa kok manusia itu nggak mau? Malah mau mendirikan kebenaran mereka sendiri. Dan Tuhan sudah ingatkan bahwa kebenaran manusia itu seperti kain lara. Karena kebenaran kasih karunia Tuhan itu diberikan kepada kita dengan cuma-cuma melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebentar kita akan mengingatkan kembali bagaimana penebusan Tuhan Yesus Kristus dengan kita datang dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kita baca Roma 3 ayat yang ke-24. Roma 3 ayat yang ke-24. Roma 3 ayat yang ke-24. Serta dibenarkan cara karunia saja dengan anugerah Allah oleh sebab penebusan yang ada di dalam Yesus Kristus. Ya. Kalau dalam terjemahan baru dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kita dibenarkan karena dengan penebusan yang diberikan oleh Bapa di surga, mengorbankan anaknya dengan cuma-cuma Tuhan berikan. Tuhan gak minta apa-apa kepada kita dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan hanya mau kita memberi diri kita supaya kita mau tetap berpegang terus dengan pengajaran itu. Dengan firman yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui 4 Injil dan surat-suratan dari hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, rasul-rasul yang sudah mengingatkan kita supaya kita hanya berpegang saja pada kebenaran firman Tuhan. Sudah cuma-cuma diberikan. Kenapa cuma-cuma? Karena Tuhan sudah lunas membayarnya. Kita nggak usah beli lagi. Sama seperti apa yang orang kaya mengatakan bahwa kepada rasul-rasul, pada Petrus kalau tidak salah dikatakan bahwa berikanlah Roh Kudus itu kepada kami, maka kami akan bayar. Berapapun yang kamu minta akan kami bayar. Karena dia melihat bagaimana kuasa Roh Kudus itu bekerja pada saat pelayanan-pelayanan hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul hujan awal. Nah, kita harus berpegang pada itu. Dalam Amsal 13, 4 ayat 13 katakan, berpeganglah pada didikan, jangan lepaskan dia. Atau dalam terjemahan lama dikatakan, berpeganglah kepada pengajaran, karena dialah hal selamatmu. Amsal 4 ayat 13, nggak usah dibaca. Ya, kita harus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Berpegang teguh kepada Injil itu. Injil yang sudah Tuhan berikan pada kita. Coba kita baca 1 Korintus 15 ayat yang kedua. 15 ayat yang kedua. 15 ayat yang kedua. Ya. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Iya. Asalkan kamu teguh berpegang padanya. Iya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Iya. Berpegang teguh kepada Injil itu seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Itu Paulus katakan. Kalau enggak, dibilang sia-sia saja kamu menjadi percaya. Percuma kita mau jadi percaya kepada Tuhan kalau kita nggak berpegang teguh kepada Injil itu. Atau berpegang teguh kepada pengajaran yang sudah kita terima. Ya karena kita butuh apa? Kita butuh kekuatan. Kekuatan daripada Tuhan. Nah, kekuatan itu yang kita dapat dengan iman kita.
Iman timbul daripada pendengaran, pendengaran oleh kebenaran firman Tuhan. Sering-sering kali kita mendengar firman Tuhan, dalam istilah kata itu mendengar firman Tuhan, bukan kalau kita cuma tiap minggu satu kali, tapi kalau kita baca firman Tuhan, kita baca itu juga sama juga dengan kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena Paulus mengatakan bahwa Injil yang dia beritakan, yang dia peroleh itu, dan dia yakin. Dia nggak usah malu untuk memberitakan. Karena dia sudah yakin, dikatakan tadi itu, bisa mengajar. Nah, Paulus juga, dia yakin dengan Injil itu, maka dia juga menyampaikan itu kepada orang lain. Menjadi saksi Tuhan. Kalau kita sudah merasakan bahwa yang kita rasakan adalah Injil kebenaran yang benar, pengajaran yang benar, maka kita harus saksikan itu. Gak usah malu. Di Roma berapa dikatakan? Roma 1. Coba Roma 1 ayat 16 yang ke-17 dikatakan apa? Dalam terjemahan lama. Ayat 16-17. Merasa malu. Karena ia itulah suatu kuasa Allah yang mendatangkan selamat kepada tiap-tiap orang yang percaya. Ya. Terutama sekali kepada orang Yahudi Ya. dan kepada orang Yahudi juga. Ayat 17. Karena di dalamnya itu kebenaran Allah dinyatakan Ya. daripada iman kepada iman. Ya. Seperti yang telah tersurat bahwa orang benar itu akan Hidup oleh iman. Nah, puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Kalau di terjemahan lama dikatakan tidak merasa malu. Berarti kalau dia merasa malu, berarti dia sudah yakin penuh. Iya kan? Punya keyakinan yang kokoh bahwa Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman pada iman, memimpin pada iman seperti yang tertulis, orang benar hidup oleh iman. Dengan jalan ini kita bisa menoleh pengertian yang sesungguhnya tentang kebenaran Allah, yaitu firman Tuhan. Nah, kita harus butuh tindakan yang nyata. Jangan cuma sekedar kita ngomong, kita baca aja, tapi kita harus butuh tindakan yang nyata. Dengan jalan apa? Ya kita serahkan semua kepada Tuhan. Kita memberi hidup kita kepada Tuhan. Kalau orang mau baptis, ya mesti diberi kehidupan dia. Kita mesti beri kehidupan kita, baru kita harus ada apa? Ada tindakan dulu dari kita, baru Tuhan akan bertindak. Dalam 1 Korintus 6 ayat 11 dikatakan bahwa, dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam Roh Tuhan, Roh Allah kita. Saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa menjadi orang benar itu sebenarnya gampang. Gampang, nggak ada syarat dan ketentuan berlaku. Kalau kita mendapat diskon besar-besaran, seperti ada diskon untuk mendapatkan rumah, membeli rumah atau membeli mobil itu, dapat diskon berapa? 50%. Ternyata ada syarat ketentuan berlaku. Syaratnya harus bayar DP-nya segini, mesti segini, atau cicilannya harus segini, dan juga harus pakai asuransi yang begini. Maka itu baru kita bisa dapat ketentuan itu. Jadi menjadi orang benar, firman Tuhan katakan hampir-hampir tidak dapat diselamatkan, apalagi orang fasiknya. Di sini katakan bahwa orang fasik, orang berdosa, udah kita singkirin dulu. Tetapi firman kepada kita, orang yang benar itu nyata datang kepada kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan